Gue Sarah. Gue Raisa. Welcome to Ngopi Cantik. Gimana nih? Tema kita hari ini tuh apa sih yang mau diomongin? Nah, tema kita hari ini di Ngopi Cantik kali ini mau ngomongin pandangan milenial atas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Wow! Oke, sebelum itu kita mau jelasin arti korupsi menurut para ahli. Kalau definisinya nih, menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status, pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sedangkan menurut Santoso adalah korupsi bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan. Nah, ngomong-ngomong nih, Indonesia peringkat berapa sih kalau di peringkat korupsi? Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Coba bayangin, 102, men. Lo ngerti nggak, men? Tinggi banget. Itu rendah apa tinggi itu jatuhnya? Menurut CPI, Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102, dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 karena sekarang 2021 kita belum tahu surveinya ya, sorry banget. Tapi ini bisa dibilang ini tinggi gitu. Ini kayak rendah, apa? tinggi. Maksudnya tingkat korupsi Indonesia tinggi. Iya. Biasa gitu. Rankingnya rendah. Nah, oke. Karena ini ngomongin kasus-kasus yang di Indonesia kan, sebelum masuk lebih dalam lagi, di sini kita mengambil kasus-kasus korupsi yang baru terjadi di pandemi. Oke, yang pertama ada kasusnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo pada 25 November 2020 dalam kasus suap ekspor lobster. Lobster enak banget gak sih? Udah pengen deh. Nah, yang kedua ada yang paling heboh, siapa tuh? Juliari Peter Batubara, men, pasti emosi kan lo semua. Suap lebih dari 32 miliar, yakni kasus penyilapan bansos COVID-19. Coba 32 miliar. Nih kita mau jelasin kronologi menurut KPK-nya sendiri. Dia ngebeberin nih kronologinya bansos si Pak Juliari. Kita ambil contoh ini karena ini yang paling terkini, yang paling heboh nih ya, seperti heboh, paling emosi. Nah, oke. 12 seconds later. Hal ini diawali dengan pengadaan bansos penanganan COVID-19 yang berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Juliari menunjuk Pak Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung secara rekanan. Nah, ini diduga nih mereka nih mengambil fee tiap paket khusus dia ambil tuh fee-nya. Dengar nih, dari 300.000 satu bansos diambil 10.000. Wah, kalau ada banyak banget itu bansos sekali lipat bisa. hasilnya. Menurut data di periode pertama 12 miliar. Ih, bentar. Ini parah sih. Periode kedua 8 miliar. 12 miliar, 8 miliar. Ini yang parahnya. Ini langsung diberikan secara tunai ke Pak Juliari untuk kebutuhan Pak Juliari Pribadi. Selanjutnya nih kita mau ngomongin hukuman Pak Juliari beserta bawahannya ya. Tapi sebelum masuk ke hukuman Pak Juliari ini, kita mau masuk ke hukuman-hukuman yang ada di dunia. Dan kita kayak ngebandingin. Bandingin berapa bobroknya ini hukum. Betul. Coba. Ya. Ada apa? Tiongkok, Singapura, Korea Utara, hukum mati coy, hukum mati. Coba ya. bayangin. Di Korea Selatan dan Jepang Bunuh diri. jantung diri. Itu karena mereka malu dan Hukuman menurut sanksi sosial. yang sangat parah di negara tersebut, jadinya mereka Yes. malu, jadinya mau bunuh diri sendiri. Tapi tingkat korupsi di mereka jadinya kayak nggak terlalu parah karena ya itu. Karena hukumannya yang setimpal gitu loh.
Bayangin. Jadi kayak kapok orang kan mau Kapok. korupsi juga. Yes. Terus Terusnya ada di Vietnam. Malaysia. Yang itu apa tuh Malaysia? Malaysia ada hukuman nggak Gantung tahu, diri. gantung diri. Wah, tangga kita loh. Kayak dekat banget. Segitu bedanya, segitu jomplangnya. Sama hukum di Indonesia. Vietnam juga nih, Vietnam juga dia hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Kacau ya? Coba dibandingin sama hukuman Indonesia Pak Juliari ini. Menurut data yang kita cari riset, Pak Juliari cuma mendapatkan hukuman 12 tahun. Itu udah didiskon. Itu bahkan udah didiskon. Sedangkan bawahannya 8 tahun sama 7 tahun. wah, kayak itu juga semua udah didiskon. Bandingin sama Malaysia yang suruh gantung diri. Bandingin sama yang di Korea Utara, Singapura hukum mati. Lain di penjara sama 12 tahun. Pak Juliari ini juga dihukum bayar denda sebesar 500 juta rupiah. Kemudian juga ia divonis tidak boleh menggunakan hak politik selama 4 tahun. Nah ini menurut aktivis anti korupsi, mereka bilang kalau ini tidak setimpal dan hukuman Tidak setimpal sama sekali. bagi 12 kaum tahun milenial. Kita kaum milenial nih, kalau kata kita nggak setimpal banget. masuk aja. Coba yang rugi siapa aja? Pikirin rakyat banyak, dia pakai buat pribadi. Kayak ini artinya Nah ini menurut lu nih sebagai kaum milenial, kasus seperti bansos ini kayak gimana menurut lu? coba miris banget ya, bisa dibilang miris banget karena wabah, semua orang juga lagi susah. Benar, Dia ngambil buat pribadi benar, yang kayak sebenarnya dia juga nggak miskin banget. betul. Dia orang kaya, Yes, menteri loh. menteri. Terus jatuhnya kayak buat apa dia nggak korupsi? Ya. Uang banyak itu loh, miliaran. Orang banyak yang susah, Banyak yang butuh. banyak yang butuh, banyak yang malah ada yang meninggal loh. Terus juga di PHK tidak ada pekerjaan. Nah ini ada dari salah satu penerima bansos buka suara. Katanya emang menurut bansos di awal-awal tuh baik aja, kayak masih ada susu, mie, telur gitu. Tapi makin kesini kok makin berkurang. Iya. Berkurang. Nah dari yang membuka suara ini ya masyarakat ini ada yang bilang makin kesini tuh kualitasnya makin buruk. Kayak nggak ada susu, nggak ada telur, beras, padinya lebih banyak padi, gitu banyak batu, juga, gitu kan. minyak Terus, goreng mereknya curah itu bahaya. bahaya banget. Bahaya. Terus kayak warnanya kuning, dikasih oh my god gitu. Terus habis itu sarden udah bau. Oh my god, gak usah bayangin. Ini manusia loh yang dikasih. Terus ini Manusia juga- suruh makan ini. Ini udah dikorupsi loh. Misalnya kayak udah dikorupsi ngasihnya kualitasnya juga jelek terus berkurang. Terus kayak sama jaraknya tidak dapet apa-apa. Iya itu mau ngapain? Nah menyedihkannya lagi, mereka karena udah banyak yang di PHK, udah banyak yang nggak kerja kan, mereka mau nyari makan susah dan sekali lihat makanan mereka tetap bersyukur dan akhirnya tetap harus terpaksa mengolah makanan itu. Jujur sedih sih. Kalau kaum milenial melihat Kalau kasus gue ini, ya ngeliatnya sedih banget jujur. Jadi semoga Indonesia lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman kepada Benar. korupsi-korupsi kayak gitu. Orang-orangnya jadi kayak walaupun lo disogok tuh jangan gitu lah. Kayak hukuman aja. nah itu dia. Makanya kita harus butuh kejujuran dalam negara ini. Ini penting banget karena sebenarnya korupsi itu butuh itu kejujuran aja udah. Kayak dari lo kecil nih, lo punya anak, ntar lo kecil lo ajarin gak boleh nyontek, jujur. Dari hal-hal kecil gitu ntar pas gede pasti mereka jadi inget, oh iya gak boleh gini. Itu akan mengurangi sih kalau menurut gue. Nah ya, terus kayak karena kita kan kaum remaja nih, kaum milenial kan, lo mulai aja dari hal-hal kecil sepele tadi kayak nggak boleh nyontek, lo nggak boleh nilep uang SPP sekolah lo nggak boleh nilep uang UKT kuliah atau uang infak gitu kan untuk uang kas yang bendahara tuh. Dari hal-hal Dan kecil seperti sampai itu aja. lo jadi korupsi ntar di masa depan. Benar. Oh dari hal dari umur segini kaum milenial udah mulai berbohong, udah mulai nilep duit, itu tuh kayak udah ciri-ciri Ntar gedenya Depannya. bakal melakukan hal Benar. kayak gitu loh. hal yang ya lo serakah, lo nggak memikirkan
orang Orang lain, bawah, ya kan? pikirkan pribadi. Benar, jadi egois iya, kurang bersyukur iya. Benar. Bahkan banyak banget ya orang-orang yang masih susah ya, enggak. Banyak banget dan lu ngambil buat pribadi itu. Apalagi yang kalian yang terjun ke dunia politik gitu kan, itu Ya. sih emang sih Harus dibenahin lagi sih kalau benahin dari sekarang. Mumpung Yes. belum telat, kita harus introspeksi diri terus. ntar generasi ke depannya jadi lebih Benar. baik gitu. Kali. Seru banget ya buat tinggal ini ya. Oh, banget, iya. gila. Seru banget, jadi kita jadi mengupas suatu kasus dan membuka pikiran kita terhadap kasus. Bisa diskusi juga Benar. menurut opini gue, opini lo. Benar, seru banget, gue suka banget sama ini. Kabar gue amat. Temanya juga Wow.